Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Prayasti, NPM 211071417. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul dengan konsep pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada pengembangan sistem informasi. Informasi menjadi penting karena berdasarkan informasi para pengelola dapat mengetahui kondisi objektivitas organisasi dan perusahaannya. Sebuah sistem informasi digunakan untuk mengatur manusia dan komponen-komponen mesin dan prosedur yang saling berkaitan untuk mendukung kebutuhan informasi atau bisnis pada sebuah organisasi dan para pengguna sistem. Ada juga pengembangan sistem informasi atau yang disebut dengan sistem development, yaitu memperbaiki sistem sebelumnya atau mengganti sistem yang sudah ada dengan suatu sistem yang baru. Hal itu dilakukan karena sistem sebelumnya memiliki masalah tidak efisiennya operasi dan lain sebagainya. Tujuan dilakukannya pengembangan sistem informasi yaitu sebagai pertama, performance atau kinerja. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan jumlah transaksi dengan waktu yang secepat mungkin. Yang kedua, information atau informasi, meningkatkan kualitas dari informasi tersebut sehingga akan menentukan kebijakan dari organisasi. Yang ketiga, ekonomi, untuk meningkatkan keuntungan dengan biaya yang minimum. Yang keempat, ada kontrol, sering disebut dengan pengendalian, digunakan untuk mengontrol atau mendeteksi adanya kesalahan pada suatu sistem. Yang keempat, efisien, pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, ada service, peningkatan layanan oleh sebuah sistem. Prinsip pengembangan sistem informasi, ada beberapa prinsip yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi, yaitu sistem yang digunakan adalah untuk manajemen. Yang kedua, sebuah sistem yang harus dapat mendukung segala kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen. Pemilik dan pengguna sistem harus terlibat dalam pengembangan. Yang ketiga, ada keterlibatan pemilik pengguna sistem, atau sering disebut dengan sistem owner dan user. Adalah keharusan yang mutlak untuk keberhasilan pengembangan suatu sistem. Yang keempat, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Modal yang digunakan untuk pengembangan sistem informasi tidak sedikit, apalagi dengan digunakannya teknologi mutakhir. Maka setiap investasi modal harus mempertimbangkan dua hal. Semua alternatif yang ada harus diinvestigasi, investasi yang terbaik harus bernilai. Yang pertama, tentukan tahap pengembangan. Yang kedua, penahapan akan membuat proses pengembangan yang menjadi aktivitas yang lebih kecil, lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Orang yang terlibat dan pengembangan maupun penggunaan sistem informasi harus merupakan orang yang terdidik tentang permasalahan yang ada dan terhadap solusi yang mungkin dilakukan. Yang kedua, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Yang ketiga, langkah-langkah harus dilakukan secara bersama-sama. Yang keempat, jangan takut membatalkan proyek. Yang kelima, keraguan untuk terus melanjutkan proyek yang tidak layak lagi karena sudah terserapnya dana ke dalam proyek ini hanya akan membuang dana dengan sia-sia. Yang terakhir atau yang keenam, dokumentasi. Dokumentasi sangat berguna untuk pengembangan sistem berikutnya. Dokumentasi seharusnya dilakukan dari awal pengembangan sistem sampai proses tersebut selesai dilakukan. Tim pengembangan sebuah sistem informasi harus dilakukan oleh orang-orang yang terdidik dan kompeten. Tim itu terdiri atas manajer analisis sistem, ketua analisis sistem senior, analisis sistem junior, pemrogram aplikasi senior, pemrogram aplikasi junior, dan yang terakhir jumlah personil tim dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Adapun pendekatan pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada pendekatan konvensional yang didasarkan pada pelaksanaan prosedur kerja. Pelaksanaan pengembangan diawali dengan melihat alur dokumen dari satu bagian organisasi ke bagian organisasi lainnya. Selanjutnya, ditentukan proses-proses pengelolaan datanya. Secara histori digunakan untuk mengembangkan sistem pengelolaan transaksi yang ada di sistem fisik. Yang kedua ada pendekatan fungsional, dilakukan berdasarkan fungsi atau proses secara hierarki, mulai dari konteks sampai proses paling kecil atau top-down. Yang ketiga ada pendekatan struktur data. Yang dimaksud dengan pendekatan struktur data adalah dari dokumen masuk atau keluaran yang dilakukan dalam sistem. Struktur tersebut kemudian dinyatakan secara hierarki dengan menggunakan konstruksi, sequence, selection, dan repetition sampai terlihat proses pembentukannya. Ada juga information engineering.
Sistem dibangun berdasarkan kebutuhan informasi enterprise. Pelaksanaan pengembangan diawali dengan proses perencanaan strategi informasi dan analisis wilayah bisnis. Cangkupan pengembangan adalah seluruh enterprise atau enterprise-wide basis, pengaplikasian teknik terstruktur, dan augmented tools. Yang terakhir ada pendekatan objek. Sudut pandang pengembangan sistem dilakukan berdasarkan objek yang ada di dalam sistem. Sistem dipandang sebagai kumpulan objek yang mempunyai atribut atau data dan operasi atau layanan yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Setiap objek dalam sistem dapat menerima pewarisannya atau inheritance dari objek lain. Setiap objek dapat mempunyai kemampuan polimorisme. Adapun tahapan pengembangan sistem informasi, dalam pengembangan sistem informasi memiliki beberapa tahap, di antaranya satu perencanaan sistem. Perencanaan sistem merupakan suatu rangkaian kegiatan sejak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan pengembangan sistem tersebut dilontarkan. Seperti perancangan penggandaan perangkat jaringan teknologi informasi atau TI. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh jika proyek pengembangan sistem informasi direncanakan secara matang mencangkup satu, ruang lingkup proyek dapat ditentukan secara jelas dan tegas. Yang kedua, dapat mengidentifikasi wilayah atau area permasalahan potensial. Yang ketiga, dapat mengatur urutan kegiatan. Yang keempat, tersedianya sarana pengendalian. Analisis sistem. Analisis sistem adalah proses koleksi, pengaturan, dan evaluasi fakta tentang informasi yang dibutuhkan dan lingkungan tempat sistem akan dijalankan dalam rangka pengumpulan fakta tentang informasi dan lingkungan sistem. Di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Latar belakang informasi meliputi asal informasi, pemakaian, dan beban penggunaan. Yang kedua, ada prosedur, yaitu cara atau tugas yang selama ini berjalan dan dikerjakan. Yang ketiga, aliran informasi meliputi aliran data informasi dari satu bagian ke bagian lainnya. Yang keempat, penentuan masalah, yaitu mulai dari penelaahan latar belakang informasi, prosedur, dan aliran informasi, maka akan dapat diketahui masalah yang ada. Selanjutnya, dengan pengelompokan informasi dan data sesuai bidangnya, maka evaluasi pada analisis sistem harus dapat memberi gambaran tentang 1. Beban kerja, kedua, pemanfaatan laporan, yang ketiga, pengumpulan data masukan, yang keempat, analisis kode, yang kelima, file induk, yang keenam, prosedur dan aliran informasi, yang ketujuh, penelaahan berapa biaya. Rancangan sistem. Rancangan sistem ini meliputi kegiatan yang bertujuan untuk menggambarkan wujud sistem yang akan dibuat. Seperti halnya apabila kita akan membangun rumah, maka rancangan sistem dapat dianalogikan dengan bentuk gambar rumah yang akan kita bangun. 1. Gambaran dari rancangan sistem ini pokok-pokoknya meliputi tentang 1. Tujuan, kedua, spesifikasi keluaran, ketiga, spesifikasi masukan, yang keempat, spesifikasi file induk, yang keempat, prosedur dan aliran data, yang kelima, analisis biaya manfaat, dan yang terakhir, persetujuan. Untuk memperoleh rancangan yang baik, keterlibatan pada pemakai diperlukan. Hal ini disebabkan karena tujuan utama adalah pemanfaatannya. Di samping adanya proses kreatif dan ahli teknis. Pembangunan fisik atau konstruksi. Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya atau secara fisik dibangun, tim teknis merupakan tulang punggung pelaksanaan tahap ini, mengingat semua hal yang bersifat konseptual harus diwujudkan dalam suatu konstruksi teknologi informasi dalam skala yang lebih detail. Implementasi sistem. Pada implementasi sistem, tahapan yang diperlukan dan diikuti antara lain 1. Pembuatan program, yang kedua pelatihan, yang ketiga konversi file, yang keempat uji coba sistem, yang kelima dokumentasi. Secara umum, yang perlu diperhatikan adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan pemakaian agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan diperoleh manfaatnya. Pemeliharaan sistem. Sistem yang telah terbentuk dan berjalan harus dipelihara agar bisa terus berjalan secara mulus. Yang kedua, bila ada kerusakan kecil dapat segera diketahui dan tidak menjadi besar. Yang ketiga, menjamin agar sistem yang ada bisa dikendalikan dari kemungkinan kerusakan yang fatal. Yang keempat, manfaat pemeliharaan yang terarah sudah bisa dilihat, tetapi pelaksanaan sering tidak semudah itu karena kemalasan atau karena alasan penghematan biaya. Adapun alat-alat dalam pengembangan sistem informasi untuk dapat melakukan langkah-langkah sesuai dengan metodologi pengembangan sistem, maka dibutuhkan beberapa alat berupa gambar, diagram, atau grafik. Contohnya seperti hipodiagram, kedua data flow diagram, ketiga structure chart, yang keempat SADT diagram, kelima Warnier atau OR diagram, yang keenam Jackson diagram.
Diagram-diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu metode tertentu ada beberapa grafik yang lebih bersifat umum, yaitu bagan untuk menggambarkan aktivitas atau activity charting, seperti bagan alir sistem, bagan alir program, bagan alir kertas kerja, bagan alir hubungan database, bagan alir proses, dan Gantt chart. Yang kedua, bagan untuk menggambarkan tata letak. Yang ketiga, bagan untuk menggambarkan hubungan personil seperti bagan distribusi kerja dan bagan organisasi. Kesimpulan dari materi saya ini adalah informasi yang sangat bermanfaat bagi manusia karena dapat membantu dalam pekerjaan sehari-hari, dan teknologi informasi akan lebih membantu manusia untuk mendapatkan banyak informasi. Sebuah informasi yang baik dapat dihasilkan oleh sebuah sistem informasi yang baik pula. Pengembangan sistem informasi berguna untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Dengan melakukan pengembangan sistem informasi dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan atau problem pada sebuah sistem informasi dan dapat menghemat biaya pengeluaran bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Sekian dari presentasi saya, atau ada kesalahan kata yang dapat dimaklumi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.